Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات وفقني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kita bisa berkumpul kembali setelah kita jeda 1 bulan lamanya kurang lebih di dalam rangka memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan athar atau bekas-bekas Ramadan dalam beberapa hari ke depan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Dan kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair. Pada pertemuan terakhir kita berhenti di yaitu bab tentang sihir, yaitu kabiratun minal kabair, kabiratun minal kabair, di antara dosa besar adalah sihir. Ya, di antara dosa besar adalah sihir. Dan tersisa sedikit penjelasan dari akhir bab sihir, yaitu tentang udzur bil jahal yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membaca dan membahas, mungkin jika ada waktu lebih kita masuk di dalam bab tarikus shalah, itu termasuk dosa besar orang yang meninggalkan salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan berbuah amal yang saleh. Di dalam kitab ini disebutkan, beliau mengatakan, Al-Imam Az-Zahabi, wa'lam anna katsiran minal kabair, ketahuilah bahwasannya kebanyakan dari dosa-dosa besar, bal ammatuha illal aqal, bahkan seluruhnya kecuali sedikit, yajhalu khalqun katsirun minal ummati tahrimahu, tidak diketahui oleh umat Islam tentang keharamannya. Hal ini beliau sebutkan membuktikan bahwasannya di antara kaum muslimin sendiri yang peduli tentang agamanya itu lebih sedikit daripada yang tidak. Ini adalah salah satu kelemahan kaum muslimin yang disebutkan oleh beliau, bahwasannya banyak dari kaum muslimin yang tidak faham tentang urusan agamanya. Wa ma balaghahu az-zajru fihi walal wa'id, ya, dan tidak sampai kepada mereka peringatan atau ancaman. Peringatan atau ancaman di sini maksudnya adalah ayat atau dalil, ya, ayat atau hadis yang menunjukkan akan keharaman perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya sedikit dari kaum muslimin yang belajar, sedikit dari kaum muslimin yang berusaha mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika kita belajar sedikit dari bulan Ramadan, bahwasannya kita akan menjadi atau tujuan hidup kita manusia di dunia ini bisa diambil dari contoh kecil di bulan Ramadan. Bahwasannya di dalam bulan Ramadan kita ketika bangun tidur sudah berusaha mengingat apa perintah Allah yang harus saya lakukan. Kemudian sehari-hari kita berusaha
menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai urusan makan dan minum, padahal hal yang mubah kita tidak makan dan minum kecuali nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari muslim, hakikat dari Islam, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasannya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilaksanakan oleh kaum muslimin pada bulan suci Ramadan. Salah satu pelajaran besar yang harusnya dibawa ketika di luar bulan suci Ramadan. Makanya salah satu hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala pada perintah puasa, Allah akhiri dengan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Salah satunya bentuk ketakwaan yang terbesar adalah tidak kita melangkah dan tidak kita berhenti melainkan di atas panduan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan saja perkara yang mubah kita bisa atur atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara mubah? Makan, minum, jima dengan istri, perkara mubah semuanya. Itu kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya di luar bulan suci Ramadan kita semua berpikir apalagi yang haram, kalau yang mubah saja bisa saya rem, apalagi yang haram tentu harus lebih bisa dijauhi. Dan cara menjauhi yang haram satu-satunya adalah mengetahui bahwasannya hal itu adalah hal yang haram. Mengetahui bahwasannya hal itu adalah hal yang haram. Yang dimaksud dengan pesan ini adalah belajar. Beliau mengatakan di sini fahadha ad-darbu fihim tafsil. Ya. Dan permisalan ini adalah diperinci sebagai berikut. Fayambaghi lil 'alim alla yasta'jil 'alal jahil. Sudah sepatutnya bagi ahli ilmu, orang yang lebih mengetahui, alla yasta'jil, untuk tidak tergesa-gesa, 'alal jahil, untuk menghukumi orang yang bodoh. Untuk menghukumi orang yang bodoh. Yang dimaksud di sini orang yang alim harusnya melihat kondisi siapa yang dia nasihati dan bagaimana kondisi masyarakat sekitarnya. Orang yang alim tidak tergesa-gesa, maksudnya dia melihat kondisi siapa yang dia akan sampaikan ilmu, kemudian bagaimana kondisi sekitar. Bal yarfuqu bihi wa yu'allimuhu mimma 'allamahu Allah. Bahkan dia harus berlemah lembut terlebih dahulu terhadap orang yang jahil terhadap perkara agama. Wa yu'allimuhu, kemudian dia mengajarkannya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada dia. Ini kewajiban atau tanggung jawab orang yang lebih mengetahui dibandingkan yang tidak lebih mengetahui. Nah, di sini adalah ketentuan bahwasannya adanya udzur bil jahal. Adanya udzur bil jahal. Apa udzur bil jahal? Udzur adalah alasan untuk tidak terhukum, tidak terkena dosa bil jahal, karena kejahilan. Bisyartin, tentu dengan syarat bidunit tafrid, tanpa ada hal yang meremehkan. Saya ulang, bahwasanya udzur bil jahal, udzur maksudnya manusia atau kaum muslimin diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan, tidak terhitung dosa, tidak terhukum dengan ancaman, ya, bil jahal, karena kejahilannya. Hal ini berlaku dengan syarat bidunit tafrid, tanpa
ada unsur meremehkan. Tanpa ada unsur meremehkan. Apa unsur meremehkan? Unsur meremehkan terdiri dari 3 kondisi. Unsur meremehkan di dalam hal ini terhadap ilmu, terhadap agama, terdiri dari 3 kondisi. Yang pertama, semuanya 3 kondisi ini semuanya adalah dibangun di atas keberpalingan jamaah. Keberpalingan maksudnya dia cuek terhadap agama. Bagaimana cueknya? Ada 3 kondisi. Yang pertama, dia sama sekali tidak ingin mengetahui urusan agama. Sama sekali dia tidak ingin mengetahui urusan agama. Ya. Ketika di daerahnya barangkali, ketika di daerahnya sudah tersebar ilmu, ada kajian-kajian, dia cuek dan tidak memiliki himmah, tidak memiliki niat untuk mendatanginya. Sementara dia faham bahwasanya di situ ada kajian-kajian Islam, pendidikan-pendidikan agama. Orang yang seperti ini tidak ada uzur bagi dia. Orang seperti ini tidak ada uzur bagi dia. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, tersampaikannya ilmu secara khusus kepada dirinya. Tersampaikannya ilmu secara khusus individu kepada dirinya. Orang datang kepada dia, wahai fulan, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau begini-begini. Allah Subhanahu wa taala melarang engkau begini-begini. Dia mengatakan apa? Enggak, saya tidak mau. Maka orang seperti ini tidak ada uzur bil jahal bagi dia. Kenapa? Meremehkan. Kemudian yang ketiga kondisinya, ilmu datang, ya, ilmu datang bukan kepada dia tetapi pada sekitarnya, orang terdekatnya, yang memungkinkan dia untuk mendengarkannya juga, yang memungkinkan pada dia untuk mendengarkannya dan memahaminya, tetapi dia memilih untuk tidak mendengarkan. Ya, dia memilih untuk tidak mendengarkan. Maka yang demikian juga tidak ada uzur bil jahal bagi dia. Sesungguhnya uzur bil jahal atau alasan tidak terkena hukuman karena kebodohan adalah kebodohan yang dibangun tidak di atas meremehkan. Kebodohan yang dibangun tidak di atas meremehkan, yaitu al-jahlul haqiqi. Memang hakikatnya memang bodoh, jahil. Dan kebodohan yang secara hakiki ini, yang ada uzur bil jahal bagi dirinya, juga ada 2 kondisi. Ada 2 kondisi. Pertama, bahwasannya kejahilannya tersebut adalah perkara daruri, perkara agama yang semua orang mengetahuinya. Contoh, dia mengatakan, dia barangkali mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan celaan-celaan dari lisannya. Kemudian dia mengatakan, mohon maaf, saya tidak tahu bahwasannya mencela Allah itu adalah haram. Hal yang demikian tidak bisa diterima. Karena mencela Tuhan, agama manapun, mencela Tuhan adalah perkara yang haram. Tidak ada satu orang pun yang bisa beralasan bahwasanya saya mencela Allah, saya tidak tahu bahwasanya mencela Allah adalah hal yang haram. Ya. Karena ini adalah perkara yang sudah diketahui bersama, walaupun dia orang yang bodoh, tidak mengetahui Al-Quran, tidak mengetahui sunnah, dia sudah tahu namanya mencela Tuhan, ini adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang haram. Adapun yang kedua, jika perkara tersebut adalah perkara yang memang benar-benar belum sampai ilmu kepada dirinya, dan perkara tersebut adalah perkara yang mungkin orang tidak mengetahui itu bagian dari agama, maka bisa jadi ini adalah berlaku uzur
bil jahal. Contoh, ada orang yang tidak tahu bahwasanya sujud kepada manusia, istri sujud kepada suaminya, atau seseorang sujud kepada raja, sujud kepada pohon, adalah perkara yang syirik atau bahkan haram, dia tidak tahu. Ya, maka kalau kita sekarang insya Allah sudah tahu bersama, tidak ada udzur bagi. Ada orang-orang yang belum sampai ilmu kepada dia, maka bisa jadi hal ini diampuni. Sebagaimana pada waktu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke daerah Persia, itu rajanya bernama Kisra, ya, julukan rajanya Kisra, atau ke daerah Romawi yang rajanya Kaisar. Mereka sujud kepada rajanya, raja mereka. Dan Mu'adz bin Jabal melihat hal tersebut. Mu'adz tidak mau sujud, tapi ketika Mu'adz bin Jabal kembali ke Rasulullah, langsung sujud kepada Rasulullah. Kenapa? Belum tahu. Yang ada di kepalanya Mu'adz bahwasanya Rasulullah lebih agung daripada raja Romawi dan Persia. Sehingga Mu'adz melihat mereka sujud, maka Rasulullah lebih patut sujud. Maka Mu'adz pun sujud, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz, la yambaghi li ahadin ay yasjuda li ahad. Tidak sepatutnya bagi seseorang sujud kepada orang lain. Barulah Mu'adz bin Jabal mengetahui hal tersebut. Nah, ini adalah batasan dari perkara udzur bil jahal. Intinya simpel, di dalam menentukan udzur bil jahal, kejahilannya tidak dibangun di atas hal yang meremehkan. Kejahilannya tidak dibangun di atas hal yang meremehkan. Kita lanjutkan di sini. Wala siyama idza kana qaribul ahdi bi jahiliyah. Ya, terutama bagi orang qaribul ahdi bil jahiliyah, yang lebih dekat dengan kejahiliaan, lebih dekat dengan kejahilian, atau bisa diartikan juga orang yang baru masuk Islam. Sebagaimana para sahabat pada waktu itu ketika selesai perang Hunain berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melalui sebuah pohon, ya Rasulullah, ij'al lana dzatu anwat, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, berikanlah kami dzatu anwat. Dzatu anwat ini adalah tempat keramat, itu pohon yang digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menggantungkan pedang-pedang mereka dengan meyakini bahwasanya pedang yang telah digantung di tempat keramat tersebut fungsinya lebih bagus, ya, sasarannya lebih mematikan. Demikian. Maka para sahabat yang baru masuk Islam pada kurang lebih belum 1 bulan pada waktu itu, orang-orang ini masuk Islam, mengatakan kepada Rasulullah demikian, ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami dzatu anwat, sebuah tempat keramat untuk menggantungkan pedang kami, sebagaimana orang-orang musyrikin punya dzatu anwat. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Ya, Allahu akbar, sesungguhnya ini adalah perbuatan kebiasaan orang dulu, yaitu Bani Israel. Ketika dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, Fir'aun ditenggelamkan, kemudian Bani Israel melalui sebuah desa melihat ada orang-orang yang bersimpuh kepada berhala. Kemudian mereka berkata kepada Musa, ya Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Padahal ini baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun, ya, baru diselamatkan dari laut yang terbelah, sudah mengatakan demikian. Maka ini adalah hal yang tidak dianggap kafir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat baru masuk Islam, belum banyak tahu perkara akidah, belum banyak tahu perkara
tauhid. Beliau mengatakan qad nasha'a fi biladil kufril ba'idah, atau orang-orang yang hidupnya di negara kafir yang jauh dari ilmu. Di negara kafir jauh dari ilmu. Ya. Alhamdulillah kita berada di atas nikmat. Ternyata setelah membaca ini kita bisa merasakan bahwasanya nikmatnya ilmu itu nikmat yang luar biasa. Banyak di luar sana orang menginginkan tersebarnya ilmu seperti di daerah kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa usira wa juliba ila ardil Islam. Ya. Kemudian dia dijauhkan dari negara Islam, ditawan. Wa huwa turkiyun kafirun, dan dia adalah Turki kafir. Yang dimaksud Turki bukan adalah negara Turki, yang dimaksud adalah non-Arab. Non-Arab. Orang yang jauh dari negara Islam, kemudian dia bukan orang Arab, peluang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sangat jauh. Ya, bahkan disebutkan di sini kafirun. Bahkan akhirnya dia terjatuh ke dalam kekufuran. Kurjiyun musyrikun la ya'rifu bil arabi. Kurji, maksudnya kurji di sini adalah daerah-daerah yang dinisbatkan ke Uni Soviet. Daerah-daerah yang dinisbatkan ke Uni Soviet. Kurjiyun musyrikun, perbuatan mereka adalah musyrik. La ya'rifu bil arabi, tidak mengetahui bahasa Arab. Fashtarahu amirun turkiyun la ilma indahu wa la faham, sehingga orang-orang non-Arab tersebut membeli orang yang ditawan ini, yang dijauhkan dari negeri Islam, sebagai budaknya, sedangkan tidak ada ilmu agama, tidak faham tentang agama juga, orang yang menjadi majikannya tadi. Fabil juhdi in talaffadha bisyahadatain, bahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat saja sangat susah. Mengucapkan apalagi memahami. Mengucapkan dua kalimat syahadat kan bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkannya saja sangat susah, apalagi perkara memahami, jauh. Fa'in fuhima bil arabi hatta yafqah ma'na syahadatain ba'da ayyamin wa layalin. Seandainya difahamkan dua kalimat syahadat kepada dirinya, butuh waktu yang sangat lama. Ini menggambarkan daerah tersebut apa? Benar-benar awam tentang ajaran Islam. Fabiha wa ni'matun thumma qad yusalli wa qad la yusalli. Ya, terkadang juga orang-orang di sekitarnya kadang sholat, kadang juga tidak sholat, tidak tahu akan kewajibannya. Wa qad yulaqqanul Fatihah ma'at tul in kana ustaduhu fihi dinun ma. Bahkan ketika diajarkan Al-Fatihah saja itu butuh waktu yang sangat panjang. Ya, butuh waktu yang sangat panjang. Fa in kana ustaduhu syabihahu, apalagi jika dia menemukan seorang guru yang semisal dengan kondisi tersebut, famin aina li hadzal miskin ay ya'rifu syara'i al-Islam. Lalu jika kondisinya seperti ini, dari mana dia bisa mengerti ajaran Islam? Wal kabair wajtinabiha, apalagi mengetahui tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Lalu bagaimana dia menjauhinya? Kemudian beliau mengatakan wal wajibat wa ityanuha, juga tidak mengetahui hal-hal yang wajib dalam perkara agamanya sehingga dia bisa melaksanakannya. Fa in arafa hadza, maka barang siapa yang mengetahui hal ini, mengetahui perkara Islam, mubiqatul kabair, dan kebinasaan dari dosa besar, wa hadzara minha, dan mencegah darinya, wa arkanul fara'id wa i'tiqaduha, dan orang yang mengetahui rukun-rukun yang wajib dan tentang keyakinan-keyakinan akidah Islam,
fahuwa sa'idun, maka dia adalah orang yang berbahagia. Maka di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya ilmu tentang syariat Islam, batasan mana yang wajib, mana yang haram, ketika kita mengetahuinya, ini adalah nikmat di atas nikmat. Ini adalah nikmat di atas nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, jika memang kita ketahui itu adalah nikmat, kewajiban kita adalah bersyukur. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar hanya menyembahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, aku akan tambah. Dan jika kalian kufur dari nikmatku, ingatlah azabku sangat pedih. Wa dzalika nadirun, dan yang demikian ini jarang adanya. Jarang adanya. Ya, orang yang berada di daerah awam, tidak ada pengajaran Al-Quran dan Sunnah, kemudian muncul dia menjadi faham tentang Al-Quran dan Sunnah gara-gara dia keluar seperti Salman Al-Farisi. Ada berapa kira-kira sekualitas Salman Al-Farisi pada zaman itu? Yang kita dengar sampai sekarang ya satu, di negeri Persia itu dia keluar sampai bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan nadirun, yang demikian jarang sekali. Adapun kita, masya Allah, ya, memang tinggalnya di daerah yang sudah tersebar sunnah, banyak orang yang mengajarkan tafsir Al-Quran, kemudian banyak yang mengajarkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang seperti ini kemudian dia lari, maka tidak ada udzur bil jahl di daerahnya. Ya, sudah seperti ini, kemudian dia faham tentang Quran dan Sunnah, wajar. Yang tidak wajar sudah tersebar ilmu, malah dia nggak faham. Nah, fayambaghi lil abdi an yahmadallah, maka sudah sepatutnya bagi seorang hamba untuk memuji Allah Subhanahu wa taala alal afiyah, jika dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kalau mendengar ini hadis sahih, berusaha untuk mengamalkan, nikmat itu. Tidak semua orang yang bisa punya perasaan seperti itu. Ini hadis dhaif, kita berusaha untuk menjauh. Kita meyakini bahwasanya Allah ada di atas, mahal atau tidak? Mahal jamaah. Wallahi ana pernah mengajarkan ya di satu tempat, saya ulang-ulang bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu tempatnya tinggi, bersemayam di atas arsy. Ada yang tanya, Ustadz kok diulang-ulang? Kok diulang-ulang? Apa faedahnya? Kita ya sudah meyakini Allah di atas arsy. Kita katakan, ya saya katakan kepada orang ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada yang sulit memahami Allah di atas arsy, sulit. Berkali-kali diterangkan susah. Alhamdulillah, kita di atas fitrah, kita di atas Al-Quran, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas arsy, dan keyakinan ini diyakini oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alhamdulillah. Dan ini jalan yang kita minta, ihdina as-siratal mustaqim. Kemudian beliau mengatakan di sini, fa in qila, jika dikatakan huwa farrata likaunihi ma sa'ala amma yajibu alaihi, ya, dikatakan bahwasanya dia menyia-nyiakan atau meremeh-remehkan sesuatu hal yang wajib padanya tetapi dia tidak tanyakan. Ini membuktikan bahwasanya udzur bil jahal, diampuni seseorang karena kejahilannya dengan syarat apa? Biduni tafrid, tanpa ada unsur meremehkan. Tanpa ada unsur meremehkan. Antum tinggal kalau udzur bil jahal tinggal buat qaidahnya. Udzur bil jahal ada dengan syarat tidak ada unsur meremehkan. Qila, dikatakan juga, hadza ma dara fi ra'sihi. Ini adalah yang berputar di kepalanya atau sesuai dengan pemahamannya.
wala istash'ara anna su'ala man ya'lamuhu yajibu alaih. Ya. Dia tidak menyangka bahwasannya sesuatu hal yang wajib itu harus dia pelajari. Banyak di antara kaum muslimin mengatakan apa? Saya kalau belajar akhirnya semakin tahu yang haram. Kalau semakin tahu yang haram, jadinya apa? Hidup saya terbatas. Kita katakan, kamu berarti sudah tahu. Jika kamu tidak teruskan atau mengikuti hawa nafsumu seperti itu, tidak ada udzur bagimu. Karena dia sudah tahu bahwasanya dengan belajar saya tahu syariat Islam, tetapi dia memilih apa? Enggak belajar. Alasannya supaya hidup lebih bebas, tidak terlalu sempit. Ketika saya tahu ini haram, itu haram, itu haram, akhirnya serba terbatasi. Jika dia mengikuti nafsunya seperti ini dengan tidak mau belajar, maka tidak ada udzur bagi dia. Dia tidak bisa mengatakan, saya udzur dong karena tidak tahu. Sebenarnya Anda tahu. Judulnya kan tahu. Jadi, kalau dengan belajar saya bisa tahu syariat Islam. Tapi dia meninggalkan belajar, maka tidak ada udzur bagi dirinya. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Kata penulis, barang siapa yang Allah tidak jadikan, tidak berikan kepada dia cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan cahaya. Cahaya yang dimaksud di sini adalah ilmu. Fala ya'thamu ahadan illa ba'dal ilm. Tidak berdosa seseorang kecuali setelah datang ilmu padanya. Ini adalah penetapan tentang udzur bil jahal, ya. Sampai datang ilmu padanya baru dia dihitung antara pahala dan dosanya. Wa ba'da qiyamil hujjatu alaih. Wa ba'da qiyamil hujjati alaih. Dan setelah hujjah atau dalil sampai kepada dirinya, ilmu sampai kepada dirinya. Adapun beberapa hal yang terhalangi seseorang dari sampainya ilmu kepada dirinya, pertama tadi, dia baru masuk Islam, belum banyak memahami tentang agama, ya, atau mungkin dia di tempat yang jauh, seperti pada nanti disebutkan, ya, para sahabat waktu itu hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia, Habasyah, jauh dari kota Makkah. Kemudian turunlah beberapa hukum yang ada di kota Makkah, belum sampai kepada mereka, melainkan selama 1 bulan baru pesan itu sampai. Selama 1 bulan mereka di atas udzur bil jahal. Kita ketahui bersama, enggak mungkin para sahabat meremeh-remehkan ajaran Islam. Memang mereka berada di tempat yang jauh, belum tahu wahyu turun. Zaman dahulu tidak ada alat elektronik atau teknologi seperti saat ini. Berarti zaman ini udzur bil jahal semakin luas atau sempit? Semakin sempit. Semakin canggih teknologi, udzur semakin sempit. Wallahu latifun bi'ibadihi raufun bihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lembut kepada hamba-hambanya, raufun bihim, dan mengasihi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan tidaklah kami mengazab mereka, menghitung dosa pada mereka, menghukum mereka, hatta nab'atha rasulah, sampai kami mengutus seorang rasul, atau sampai kami menyampaikan wahyu kepada seseorang, yang kemudian seseorang tersebut menyampaikan kepada manusia. Artinya apa? Sampai ilmu datang kepada mereka, barulah Allah subhanahu wa ta'ala menghitung apakah dia orang yang taat atau maksiat. Waqad kana sadatus sahabah bil Habasyah. Dulu pernah pemuka-pemuka sahabat hijrah ke Habasyah. Wa yanzilul wajib wat tahrim, dan turunlah beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang kehalalan dan keharaman ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fala yablughuhum tahrimuhu illa ba'da ashhur, dan tidak sampai pesan tersebut, wahyu tersebut kepada para sahabat yang di Habasyah melainkan sampai beberapa bulan. Fahum fi tilkal ashhur ma'dzurun bil jahl, maka selama selang beberapa bulan, selama wahyu belum sampai kepada mereka, mereka udzur bil jahl, diampuni karena ketidaktahuannya. Salah satunya perkara apa? Pindahnya kiblat. Awalnya kiblat ke arah Baitul Maqdis, ya, ke arah Baitul Maqdis. Turunnya ayat tersebut antara waktu zuhur atau asar, mengatakan bahwasanya kiblat pindah ke Ka'bah, ke Makkah. Sampai wahyu tersebut yang turun belum sampai kepada ahlul Quba, melainkan sampai subuh esok harinya. Mereka sholat masih menghadap Baitul Maqdis sampai datang pesan bahwasannya kiblat telah diubah. Mereka tidak membatalkan sholatnya, melainkan apa? Memutar balik arahnya dari utara ke selatan, menghadap ke arah Makkah. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya kemarinnya diterima atau tidak? Terima. Kenapa? Ma'dzurun bil jahl, karena mereka diberikan uzur karena kejahilan mereka. Fakadza yu'dzaru bil jahli kullu man lam ya'lam, demikian juga diampuni karena kejahilan kullu man lam ya'lam, setiap orang yang belum sampai ilmu kepada mereka, hatta yasma'an nas, sampai mereka benar-benar mendengar ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah penjelasan ringkas tentang udzur bil jahl. Kurang berapa menit lagi Isya? 1 menit. Oh, taib. Mungkin kita isi dengan tanya jawab. Fadhal. Insyaallah pertemuan berikutnya baru kita bahas dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah. Barakallahu fikum. Bismillah. Adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Naam, tafadhal. Surat Al-Anfal Surat Al-Anfal ayat 33. Qala Allah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, ya, wa anta fihim, sementara engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka adalah orang-orang yang minta ampun. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya ketika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Dan termasuk juga Allah tidak akan menurunkan azabnya ketika umat tersebut atau kaum tersebut adalah orang-orang yang beristighfar. Ini salah satu fadilah istighfar, bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, fawujuduhu sallallahu alaihi wasallam, keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina adharihim, di antara mereka, amanatan lahum minal azab, adalah merupakan pengaman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ma'a qaulihim hadhihi al-maqalat allati yadhharunaha ala ru'usil ashhad. Ya. Dan mereka bersama dengan perkataan ini, ya, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala ini di tengah-tengah mereka yang berada di tengah-tengah orang-orang yang mengancam mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, Allah tidak akan menurunkan azab selama Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Kemudian beliau mengatakan, fakanu yakhafuna min wuqu'iha fihim fayastaghfiruna Allah taala falihadza qala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kemudian mereka pun tetap waspada terhadap azab Allah, tapi mereka beristighfar karena takut akan azab Allah. Akhirnya mereka beristighfar. Turunlah ayat berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka sedang atau adalah orang-orang yang beristighfar. Kemudian tadi yang tanyakan, bagaimana kaitannya sekarang banyak orang-orang mengalami dakwah sunnah. Ketika Ustaz menyampaikan dakwah, karena dia tahu, kalau yang disampaikan jelas, dia tahu. iya, tentang orang-orang yang menghalangi dakwah sunnah, ini bisa dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, manna'in lil khair, manna'in lil khairi mu'tadin athim. Orang-orang yang manna', hobinya menghalangi orang lain, lil khairi, untuk berbuat baik. Salah satu perbuatan baik adalah menyebarkan dakwah, bahkan adalah ujung kebaikan tersebarnya ilmu. Atau bisa menggunakan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
bagaimana pendapat wahai Muhammad? Tahukah engkau wahai Muhammad? Ya. Ara'aita alladzi yanha. Orang-orang ada orang yang melarang abdan idza shalla. Seseorang ketika salat. Siapa yang dimaksud di sini oleh Allah? Abu Jahal. Yang dimaksud di sini adalah Abu Jahal. Ketika Abu Jahal melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim sebelahnya Ka'bah. Kemudian Abu Jahal mengatakan, "Alam anhaakum an hadza." Bukankah saya telah melarangmu wahai Muhammad untuk sholat di sini? Ya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, ketahuilah wahai Muhammad, saya ya di sini adalah orang yang paling banyak pengikutnya di lembah ini. Maksudnya di Mekah, saya adalah orang yang paling berpengaruh, paling banyak pengikutnya. Ente jangan macam-macam, maksudnya begini. Ya. Ente jangan macam-macam. Sudah saya larang, kenapa masih sholat di sini? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla." Bagaimana ketika engkau melihat orang yang melarang seorang hamba yang salat? Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana ketika engkau melihat bahwasannya yang dilarang justru di atas petunjuk? Yang dilarang justru di atas petunjuk, 'alal huda. Au amara bittaqwa. Atau dia adalah orang yang menyeru manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama juga ketika mau dibubarin kajiannya, tidakkah dia menyangka bahwasanya yang dibubarin itu justru mengajarkan Quran dan sunnah, mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala jika dihentikan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ya, bagaimana jika engkau melihat yang melarang justru kadzdzaba wa tawalla, dia justru yang mendustakan dan berpaling dari agama. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah sedang melihatnya di saat dia melarang orang beribadah, melarang orang berbuat baik, Allah sedang melihatnya. Kalla la illam yantahi, kata Allah, sungguh jika sampai dia tidak berhenti dari perbuatannya, la nasfa'am bin nasiyah, kami akan mencabutnya dari ubun-ubunnya. Nasfa'a ini adalah dalam bahasa Arab mencabut dengan keras. Ya, mencabut dengan keras. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang dipenuhi dengan kedustaan dan sikap yang keliru. Dan mana sikapnya? Mencegah Nabi Muhammad salat tadi. Kata Allah apa? Tadi Abu Jahal mengatakan, saya orang yang paling banyak pengikutnya di sini. Jangan macam-macam ente wahai Muhammad. Kata Allah apa? Falyad'u nadiyah. Silahkan panggil pengikutnya yang banyak. Allah mengatakan, sanad'u zabaniyah. Kami akan mendatangkan az-zabaniyah. Siapa az-zabaniyah? Malaikat yang menyiksa di mana? Di neraka. Dikatakan az-zabaniyah dari zabana yazbun, yaitu menyiksa dengan keras. Hobinya, tugasnya az-zabaniyah itu menyiksa penghuni neraka. Kata Allah, suruh panggil pengikutnya satu Mekah. Sanad'u az-zabaniyah. Kami akan menurunkan az-zabaniyah. Kata Abdullah ibnu Abbas mengomentari firman ini radhiyallahu anhuma, jika Abu Jahal pada saat itu memanggil seluruh pengikutnya yang di Mekah, Allah benar akan menurunkan malaikat dan menghabisi mereka. Tapi enggak jadi. Kalla la tuti'hu, ini sikap kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la tuti'hu. Wahai Muhammad, jangan diikuti dia. Yang melarang engkau salat jangan diikuti, tetap salat aja. Kajian dibubarin jangan diikuti, tetap ngaji aja. Kalau memang nggak bisa di tempat yang dibubarin, cari tempat lain. Maksudnya apa? Jangan diikuti. La tuti'hu. Kemudian apa? Wasjud waqtarib. Bersujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Ini adalah solusi ketika perjalanan dakwah kita atau kebaikan kita diganggu, kemudian kita dicela. Solusinya apa?
wasjud waqtarib, bersujud kepada Allah, meminta tolong, waqtarib, dan tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, wallahu a'lam. Afwan. Cukup insyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.